نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى idza khatama ing dalem nalikane menghatamkan menutup Muhammadun khatamun nabiyyin. Muhammad adalah penutup para nabi. Husnul khatimah. Jadi khatmun itu punya arti menutup atau menghatamkan. Sopo al-abdu kaula Al-Qur'ana ing Qur'an sholla mongko bersolawat alaihi ingatase al-abd inda khotmihi ing dalem nalikane hatam Al-Qur'an sopo situna 60 apane alfa malikin sewu alfa malakin sewu malaikat. Jika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, jika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka akan ada 60.000 malaikat yang mendoakannya. Maka akan ada 60.000 malaikat yang mendoakannya. Titik. Ini menjadi salah satu dasar hataman Al-Quran atau orang-orang pada menghatamkan Al-Quran, baik itu bin nadri ataupun dunan nadri. Kalau bin nadri berarti baca Al-Qurannya lihat, kalau dunan nadri berarti baca Al-Qurannya nggak lihat, hafal-hafalan. Tapi yang jelas orang pada membaca Al-Quran ngejar hatamnya itu biar didoakan oleh 60.000 malaikat. Malaikat satu saja itu doanya mustajab. Malaikat satu aja doanya mustajab, apalagi malaikatnya 60.000. Malaikat nggak punya hawa nafsu, malaikat itu nggak punya dosa, malaikat itu termasuk makhluk yang apa saya ayat Al-Qur'annya tapi lupa sifatnya malaikat.
wa yu'maru bima yu'maru wa yaf'aluna bima yu'maru yaf'aluna bima yu'maru. Mereka mengerjakan apa-apa yang mereka perintahkan. Jadi nggak pernah kayak kita tuh malaikat. Kalau kita manusia kolab ya, antara hawa nafsu dengan akal, gampang bosen, kita tuh orangnya begitu. Kamu diperintah sama atasan, manusia nih, diperintah sama atasan, diperintah sama kiai, bahkan kadang diperintah sama orang tua. Ya mungkin mau awal-awalnya saja. Kalau sudah 3 hari, 4 hari di gunung bertapa sih paling-paling minta pulang. Malaikat nggak begitu. Wa yaf'aluna bima yu'marun. Kalau disuruh sama Allah bertapa di gunung, maka sebelum Allah mengatakan selesai, maka nggak akan pernah sudah. Itu malaikat nih sifatnya. Kalau manusia nggak begitu, akal ada, hawa nafsu ada, makanya cepet bosen, cepet jenuh, cepet jengkel, emosi manusia itu. Cuman dari situlah manusia bisa beribadah. Cara beribadahnya adalah sabar menghadapi itu. Ketika jenuh, sabar sama jenuh. Jangankan kita di pondok ya, atau di penjara, atau di rumah sakit. Saya kirim Mang Edi ke kolam renang Tirta Indah Majalengka. Seneng kan awalnya, tapi jangan pulang, di kolam renang saja, sholatnya di sana, bermalam di sana, makan di sana, mondok di sana. 3 hari dia udah nangis. Ya meskipun di sana wisata juga 3 hari udah nangis. Itu merindukan masa-masa di rumah, masa-masa di pondok. Nah manusia itu sifatnya begitu. Jarang yang kayak malaikat. Maka dari itu malaikat doanya lebih mustajab ketimbang manusia. Karena lebih mustajab, maka kita butuh amin dan doa daripada malaikat. Salah satu cara mengamini, diamini oleh para malaikat, kita menghatamkan Quran. Karena waktu asar kita baca Quran, waktu yang baca dibaca, dikejar biar sampai An-Nas. Nanti kalau An-Nasnya selesai, ya berarti khotamah tuh nggak harus doa ya, pokoknya A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, itu malaikat udah padang rubung, padang lilingin kita sudah. Nah, pada ngedoain. Jumlahnya berapa? Nggak main-main, 60.000. Nah, jumlah ini adalah jumlah yang sama ketika seseorang hampir meninggal dunia, atau seseorang dalam keadaan naza' sakaratul maut. Yang mencabut nyawa namanya malakul mauti. Kata orang NU-nya malaikat Israel. Kalau kata Al-Quran namanya malakul mauti. Malakul maut. Malakul maut itu satu, tapi jumlah pasukannya ada 60.000. Nah, itu yang akan datang. Mang Edi mati, mau meninggal, maka 60.000 itu datang kepada satu orang. Nah, pertama kalinya manusia bisa melihat malaikat itu ketika naza', ketika sakaratul maut. Karena ketika naza' itu masa-masa transisi dari dunia ke akhirat. Kapankah kita masuk ke alam akhirat? Pertama kali naza'. Ada naza ya, naza itu pertama kali sakaratul maut. Begitu mata kita terbelalak ke atas, kita melihat banyak makhluk aneh, itu malaikat. Nah, ini silih berganti itu malaikat. 60.000 itu saking apa? Saking alotnya. Ruh yang ada pada tubuh manusia diambil itu alot banget. Karena ruhnya udah bersemayam dalam fisik badan. Yang bisa ngelihat ruh itu kan malaikat.
Nah, tapi kita nanti bisa melihat roh. Fa'at ba'ahul basar. Kita akan bisa melihat mata dulu yang bisa melihat roh. Cabut nih roh, itu susah, kayak nyabut singkong aja. Tapi singkong mah gampang. Terus Malik disuruh untuk mencabut pohon mangga raksasa. Nggak bakal bisa, maka dia butuh bantuan banyak orang. Nggak bisa, ngeden. Dan memang malaikat ketika mencabut nyawa satu manusia itu ngeden. Butuh 60.000. Dari kaki ya, dari kaki taubat pasti diterima nih. Ruh itu nanti berjalan ke kaki, ke betis, terus ke paha, ke kemaluan. Nah, baru ketika roh sampai hulqum, semua taubat sudah ditutup. Dari atas dicabut. Kalau orang mukmin. Kalau orang fasik, orang yang ahli maksiat, maka cara malaikat mencabut ruhnya itu dari punggung. Lebih sakit. Dari punggung tuh, diacak-acak, dipentungin, digebugin sama malaikat. Nanti ada yang di atas, ada yang sampai kanan, sampai kiri, sampai semua. Kayak ngebidan aja, bidan untuk membidani seseorang agar ruhnya itu keluar. Kalau ruh ya kita bisa hidup putar, karena ruh, kalau nggak ada ruh kita ya cuman boneka atau mayat-mayat hidup. Adanya kita bisa hidup itu karena ruh. Ruh itu yang menyebabkan mata kita kelihatan, telinga kita mendengar, mulut kita bisa bicara, kita bisa saling melihat, bisa emosi itu ruh. Kalau ruhnya udah nggak ada ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, robot. Nah, karena itu orang-orang yang kenapa heran orang-orang kok pada rajin baca Qurannya, yang dikejar ya itu idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malak. Apabila seseorang menghatamkan Al-Quran, maka akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Hatam Quran ya, baik itu membaca ataupun tidak. Yang lebih enak supaya terikat memang hafal, terikat akhirnya. Tapi apakah ada jaminan surga? Tidak ada. Orang yang hatam Al-Quran, baik itu bin nadri ataupun tidak melihat, maka tidak akan ada jaminan masuk surga. Kan begini, al-jasad la ya'kulul dud fi qabrih. Jasad yang tidak akan dimakan oleh ulat atau belatung di dalam kubur, salah satunya ya jasadul anbiya, jasadul syuhada, jasadul aulia. Kemudian ada lagi jasadu hamalatil Quran, jasad para penghafal Al-Quran, yang tidak akan kemakan sama apa namanya, belatung-belatung. Itu kan kita jadi belatung anak-anak. Sadari bareng-bareng atau kita semua itu akan dimakan oleh belatung. Belatung itu tumbuh dari mana? Dari daging, dari sayuran, dari tanah. Dan belatung itu tercipta dengan sendirinya. Nggak usah lahiran, nggak usah hubungan biologis. Ada daging, nggak kepakai, jorok, bau, pasti ada belatungnya, pasti keluar sendiri. Jadi belatung itu makhluk yang terlahir tanpa sistematis. Terlahir dari daging yang busuk, terlahir dari sesuatu yang busuk, baik daging atau sayuran. Kamu isi ubul, nanti juga lama-lama jadi ada belatungnya tuh, kalau nggak ada cepat-cepat dibersihin. Atau misalnya ikan, mau coba-coba, cek, nanti juga ada belatungnya.
Maka dari itu dalam Safinah dikatakan ada sesuatu yang tadinya najis menjadi dengan sendirinya. Apa itu? Bangkai yang bermutasi menjadi belatung. Nah, artinya daging kita pun dipastikan kalau sudah berada dalam kubur itu akan menjadi belatung dengan sendirinya. Ya, menjadi belatung dengan sendirinya. Lama-lama belatung itu memakan dirinya sendiri, daging, lalu jadi tengkorak. Terus hilangnya daging dari mana? Hilangnya daging kemana coba? Ya dimakan belatung lah. Tiba-tiba jadi tengkorak semua. Iya, yang daging itu dimakan belatung. Jadi artinya kelak nanti kita semua itu mati akan digerogoti sama diri kita sendiri, yaitu belatung. Artinya. Makanya di dalam Nashihul Ibad dikatakan orang yang meninggal dunia itu ada arba'a nuhubat. Ada 4 yang akan merongrong. Yang akan menghabisi, yang akan memerangi kita itu 4. Ya. Jadi termasuk jasad akan dirongrong, dihabisi oleh belatung tadi. Nah, tapi ingat nih, prosedur hamalah Al-Quran, dagingnya tidak dimakan oleh dud. Jangan suka ngerasani orang, menjaga mulut, tidak NPD, tidak toksik, mentalnya belajar dulu. Hafal Quran, kok masih ngomongin orang di tempat-tempat semaan, di tempat-tempat pengajian, wis ora usah hafal Quran. Gitu kan maksudnya. Tapi tahu dari tahu biasanya perempuan-perempuan ini biasanya. Suaminya ngerti kitab kuning kayak Abi begini, uminya hafal Quran. Lalu uminya bergaul di tempat-tempat begituan tuh, si makan sama perempuan. Lalu yang nggak berangkat digunjing, nggak ikut si makan digunjing. Nggak harus sempurna, yang penting hafal Quran itu 5 waktu sholatnya. Tapi rata-rata lu pada nakal, rata-rata ini umum. Karena sebelum menghafalkan Quran dia nggak belajar akhlak dan adab dulu. Harusnya begini, sebelum kita menyiapkan anak kita menghafalkan Quran, dari kecil itu harus banyak nasihat. Ngaji begini dulu, ngaji hadis, disiapin. Ada kitab khusus untuk para penghafal Quran namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangannya Imam Nawawi, tebalnya segini. Jadi, kitabnya namanya At-Tibyan, kitab adab untuk para penghafal Quran segini. Nah, harusnya begitu. Harusnya sebelum menghafalkan Quran, kalau Quran kan real, langsung dapat bonusnya. Kamu ngapal Quran langsung dapat bonusnya, hatam. Setiap hataman didoakan 60.000. Kalau hatam ya, kalau nggak hatam nggak apa-apa. Lalu kelak nanti kuburannya jasadnya itu utuh. Kalau akhlaknya benar. Kalau menghafalkan Quran kok tujuannya dunia, untuk dunia, menang MTQ itu dunia itu namanya. Mendapatkan juara, piagam. Yang jangankan belatung, ular aja makan pasti. Ini penghafal Quran li'a'la'i kalimatillah. Begini pola pikirnya nih, ini akhir zaman. Dikhawatirkan kiamat akan datang di waktu-waktu dekat ini. Bisa jadi Rasulullah mengatakan itu semuanya kelakon, kesampaian. Artinya mushaf pada hilang gambarnya, itu kan ciri-ciri kiamat tuh gitu. Ciri-ciri kiamat tuh. Maka saya adalah seseorang yang meskipun mushaf dibakar, mushaf hilang, Al-Quran sudah tidak ada lagi di lemari-lemari di masjid, Qurannya ada di sininya saya. Itu tujuannya begitu. Menjaga Quran. Arti ya, tujuannya begitu. Cuman rata-rata emang penghafal Quran pada nggak ngerti agama. Ini mah umum ya, udah nggak usah
Nggak usah debat ini, rata-rata ini. Karena itu Kemenak gitu memberikan sebuah persyaratan. Yang namanya pesantren, kamu lihat di aturan SOP dan tata kelola Kemenak. Yang namanya pesantren adalah tempat penginapan untuk lebih fokus lagi mendalami pengetahuan agama yang di dalamnya termuat ilmu nahwu, shorob, dan kitab kuning. Pesantren. Kamu kalau sekolah di sekolah di sekolahan modern, mondok malamnya belajar, mondok malamnya belajar, mondok paginya belajar, mondok paginya belajar, kayak pondoknya Fauqusul Khotimah. Itu bukan pondok pesantren, namanya boarding school. Arti gak? Boarding school. Is penting ngaji nahwu shorob, nggak fokus nggak apa-apa, yang penting di dalamnya ada kajian nahwu shorob. Nah, penghafal Quran itu pegawaiannya ngapalakan stor. Jadi nggak ada ngajinya. Ngerti kan yang dimaksud ngaji itu? Kalau bahasanya ngaji itu bukan ngaji Quran. Ngaji itu begini nih ngaji. Dengerin, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Oh, berarti tindakan saya salah. Oh, tindakan saya. Namanya ngaji beneran itu. Kalau namanya ta'allum. Nah, kalau ngaji setoran namanya talaki. Yang kita ngaji di depan orang namanya talaki. Tapi yang ngaji. Maka pesantren tahfidz atau rumah-rumah tahfidz itu dianggapnya bukan pesantren, namanya boarding school, karena di dalamnya tidak termuat ngaji nahwu dan ngaji shorob. Cuman kalau Quran real ya, sekali lagi, kalau nahwu shorob jenjangnya kan panjang, tapi hasilnya memuaskan, dalam maksudnya. Sengrasanya abi. Orang kalau nahwu shorobnya rada mahir, ya abi termasuk yang tidak mahir. Nyeselnya di situ. Nyeselnya tuh. Tapi yang kalau mahir, alfiyahnya tuh gampang, biasanya gampang ngapalin apa aja. Biasanya nih. Karena dia sudah mempelajari pelajaran yang paling rumit. Man tabahhara fin nahwi ihtada jami'al ulum. Ya, barang siapa yang menguasai tabahur pada ilmu nahwu, ihtada, maka dia akan menjadi seseorang yang menuju kepada jami'al ulum. Nanti belajar bahasa Inggrisnya gampang, belajar politiknya cerdas. Kalau dipakai beneran cerdas. Ya, tapi pernah ngerasain ini mah. Di masa-masa dulu duduk di masjid. Ini setelah dinyatakan oleh diri sendiri, bukan oleh siapa. Dinyatakan saya udah ngerti nahwu shorobnya. Saya udah mengalahkan beberapa teman-teman di pondok. Teman-teman tek saya gitu. Jegreg ada di atas. Ini pernah suatu ketika tuh khotbah Jumat. Dari awal assalamualaikum sampai khotbah kedua waalaikumsalam tuh pulang-pulang. Setoran sama temen tidak ada satu kalimat pun yang meleset. Pernah secerdas itu coba ya. Nah, sekarang tuh pernah secerdas itu maksudnya. Ternyata gampang. Kita ngapalin begini aja, lihat. Kamu jangan mengatakan tidak mungkin ya, karena dulu Abi itu mengatakan ada orang seperti ini tidak mungkin. Gak mungkin dia cuma baca. Misalnya kayak Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i cukup baca, begitu lembarannya itu ditutup, maka bacaan yang ini udah apa? Ngerti Imam Syafi'i ini? Saking cerdasan nih. Begitu begini, lembaran ini udah apa? Ngerti? Ini lagi udah apa ini? Luar biasa cerdasnya. Dulu kami menganggap ada orang seperti itu mustahil sudah.
Nggak mungkin. Tapi ternyata Abi sendiri pernah ngalami satu dua hari. Itu serius, masa-masa cerdas itu hilang lagi kok. Gitu tuh. Saya dulu pernah begitu, kenapa hilang? Ya karena bekas rotil masih, pastinya banyak maksiat. Apalagi kamu dicampur PS nggak jadi begitu. Ilmu dicampur PS nggak jadi. Bisa tapi nggak jadi. Ilmu dicampur perempuan, pacaran nggak jadi sudah. Abi bil haq wallahi billahi. Abi punya teman lagi namanya Azmi juga. Hebatnya Azmi juga begitu. Kusmu kelas begitu. Begitu dengerin khutbah. Pulang-pulang tuh setoran lagi lomba. Ini lomba seseorang itu bisa dianggap cerdas nemen gitu. Kamu dengerin Abi ngomong dari awal sampai akhir, kamu bisa ngulangi di kamar. Nanti kan? Kamu ngomong begini, kamu bisa ngulangi di kamar. Tidak semuanya kalimat itu terpenuhi, tapi setidaknya urutan dan runtutan rutbahnya kamu tahu semua. Dan Imam Syafi'i terhadap Imam Malik begitu. Imam Syafi'i datang untuk berguru pada Imam Malik. Ketok pintu dibuka oleh khodimnya. Siapa? Syafi'i. Mau apa? Saya mau mondok, mau mencari ilmu kepada Syekh Imam Malik. Ya, bentar. Pembantunya bilang, wahai Imam, ada anak kecil, anak bocah, umur 7 tahun, 8 tahun, datang ke sini untuk mencari ilmu. Imam Malik lagi makan, sampaikan kepada dia, suruh mondok dulu di mana atau mana. Hafalkan kitab saya Al-Muwatta. Hafalkan kitab saya. Setelah hafal kitab saya baru datang ke sini. Jangan ngaji dulu, hafalin dulu kitab saya. Al-Muwatta, berjilid-jilid. Nah, khodimnya kemudian membuka pintu, bilang, "Hei anak kecil, nggak boleh sekarang. Kamu mondok dulu ke sana, ke gunung lah kemana, hafalin kitabnya beliau dulu, Al-Muwatta." Apa yang Syafi'i jawab? Kitab yang kau sebutkan sudah ada di sini. Pinter banget kan? Ada nggak orang begitu? Ada, kamu juga bisa. Sebenarnya ya, cuman kita itu tumpul, aku aja tumpul. Dan pengajian kemarin kau lupa sudah. Seminggu yang lalu kamu lupa. Karena taklimnya nggak dipakai. Ya, Jumat TV terus, misalnya Selasa TV ya, angel mengkotan ya. Anak orang wadon bilang di ploto tiba ya, sender. Syakautu ila waqi bisu'i hifdi. Aku pernah mengeluh, Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i pernah ngeluh kepada Imam Waqi. Wahai Imam Waqi, su'i hifdi, saya itu hafalannya lagi buruk nih. Lagi kendor, lagi down. Lalu apa kata beliau? Imam Waqi, bitarki ma'asi. Tinggalin maksiat Imam Syafi'i. Maksiat tuh berbohong, maksiat. Terus kamu nggak usah siwakan, nggak usah baca Quran misalnya. Kan ini hal yang bisa membuat kita cerdas itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siwakan, salatatun turith, 3 perkara yang mewariskan kecerdasan, siwakan, lalu baca Quran, lalu puasa. Tapi kamu barengi dan imbangi dengan maksiat, kan? Maksiatnya tuh dihilangin. Dan Abi yang menjadi saksi nih anak-anak. Bilhaq pernah di masa itu. Ya habis sekarang pulang ya, lihat begini-begini ya. Itu mikirin dunia, mikirin MBW macam-macam lah. Namanya juga orang udah berkeluarga kan. Ya mudah-mudahan sih tidak parah gitu maksudnya. Setidaknya Abi masih ngaji, masih buka Imriti, masih buka Alfiyah, masih buka Mu'in. Alhamdulillah sekarang juga nambah buka Sawi, buka. Jadi ngulang tuh.
Ulang-ulangnya tuh, apalagi live. Kalau live itu kan ngulang lagi. Pertanyaan yang sama, ulang lagi. Ya ilmunya terus-terusan ya. Rasanya. Tapi untuk kecerdasan kalah dengan di masa-masa mondok. Pernah di masa dimana khotbah apa? Itu kenceng banget ngapalinnya. Kalau udah ngapalin, udah kenceng aja. Sampai bahkan kadang-kadang, tapi bukan ke Qurannya, Karena khawatir kalau Quran saya hafalin, ini nih namanya suudon terhadap diri sendiri ini mah. Saya ngapal Quran, kemudian saya lulus, lalu saya sibuk dengan jualan, dagang, bisnis. Saya nggak deres. Saya lupakan Al-Quran, dosa isinya sudah. Man hafidha ayatan minal Quran fanasiyahu falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menghafalkan satu ayat dari Al-Quran, lalu dia dengan sengaja melupakannya, nggak mau deres, nggak mau jaga, tempatnya di neraka. Jadi kalau sudah punya tabungan 3 juz, dijaga 3 juznya. Ngerti kan? Kalau 3 juznya sampai nggak dijaga, ya sudah, tempatnya di neraka. Makanya dulu enggak lah ngapalin Quran di neraka kali. Tapi ambisius, tetap ada keinginan menghafalkan Quran. Penting ngapalin kitab dan hadis, nambah-nambah wawasan. Kalau ngapalin Quran, maka nambah-nambah pahala. Ya kan? Kalau orang ngapalin aja bolak-balik. Amma yatasaalun itu butuh berapa tuh pahala? Kamu baca faslun wa arkanus sholat wawnya nggak ada pahalanya ya. Ngerti kan? Safinah, faslun wa arkanus sholat farqun wa nggak ada pahalanya. Tapi ada ilmunya, ngerti? Kalau kita ngapalin Safinah dan hadis ada ilmunya. Cuman nggak ada pahalanya. Kalau Al-Quran at-ta'abbud bitilawatih ada pahalanya tapi tidak ada ilmunya. Ilmunya ada, Quran tuh ada ilmu. Cuman kita nggak mempelajari ilmunya lah karena itu. Jadi kelebihannya ada di situ. Nah, kalau kamu misalnya pengen ngapalin Quran, nunggu badan dan mentalmu siap. Kalau belum siap, khawatir pulang-pulang mondok jadi wifi-an terus, main game terus. Apakah kamu sama aja ngelupain Al-Quran? Orang hafal Al-Quran nggak boleh begitu. Terlalu banyak begini, nanti hafalannya hilang, kamu dosa. Falyatabawak ma'aduka minan nar, sudah begitu. Bukan berarti, emang orang hafal Quran tuh harus tutup handphone, tutup maksiat, deras lagi di musola, emang harus begitu. Apalagi coba pilihannya? Apa pilihannya? Nggak ada lagi sudah. Jadi orang hafal Quran dicetak untuk menjadi ahli ibadah, deres pagi, siang, sore, malam, untuk menjaga hafalanmu. Karena kamu kan yang mencari akhirat dengan sendiri. Sementara orang tuh dalam pencaharian hidupnya kadang-kadang mental tuh bergelombang. Awalnya mencari akhirat, tengah-tengah jalan kadang-kadang kepikiran pengen punya duit, gitu loh. Kan manusia begitu. Wis pengen punya duit, kadang-kadang tengah-tengah jalan pengen kursus. Wis kursus. Cirinya adalah setan itu cirinya datang kita untuk tidak sampai menuju target. Ngerti nggak? Tadinya ngapalin Quran ya, ngapalin Quran, jenuh. Abi pindah aja lah ke kitab, setan itu sudah. Hafalan Qurannya berantakan, kamu memulai kitab. Nanti kitabnya pun nggak full, sok baik. Oh ya, sok baik beli full biasa. Beli full, nembek sampai jurmiyah. Abi pengen kursus bahasa Inggris belah, gitu. Nalih bahasa Inggris. Bahasa Inggris belum full, lihat ada orang jago piano, pengen kursus piano. Berhenti aja lah bahasa Inggris. Lalu kamu fokusnya, hebatnya kamu di mana? Kitab nggak bisa, Quran nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, piano nggak bisa, elektronik nggak bisa. Itu tuh setan itu menjegal misi kita di tengah-tengah jalan. Akhirnya kita nggak hatam apapun. Ngerti ya? Ini tujuan kita sampai hafal Quran nih. Ini hafal Quran. Lagi proses gitu. Proses kan pahit, anak-anak kayak mendaki gunung. Di tengah-tengah jalan lo kepikiran yang macem-macem.
bosen lah, jenuh lah, cewek lah, macem-macem. Yang pada akhirnya kita nggak bakal sampai ke sini. Setan tuh pengennya innahu aduun mubin. Setan tuh musuh kita yang nyata, anak-anak. Gimana caranya kita nggak nyampe sini nih? Cek, kamu kok ngapain piano atau main bola atau apa? Kepala kita begitu. Enak kayak Ronaldo kaya, ngapain Quran? Dipikir-pikir, iya Quran gak ada duitnya gitu. Kalau Cristiano Ronaldo jelas itu kontraknya berapa? Sekian triliun satu hari apa satu tahun. Kayaknya saya pengen bagian orang tua pengen jadi Cristiano Ronaldo, kesetanan gak sudah. Dhuwur Portugal gede, dhuwur lancar, kamu kuntet-kuntet priben cerita. Terus akhirnya main bola, beli sepatu apa coba. Ngapal Quran itu jarang. Itu setan bukan. Tiba-tiba tengah-tengah jalan sudah hampir pengen kayak Ronaldo-nya saja gitu. Kepikiran. Kalau saya kayak gini, baik capek ya gitu. Saya sadar lah, saya nggak akan bisa seperti Ronaldo. Kaki saya pendek. Saya orang timur. Kalau Portugal kan orang barat. Saya orang timur tuh sudah tidak ada kemungkinan jago main bola sudah. Paling tenis, jengkelit, paling tenis. Apa saya tenis saja Pak ya gitu. Pindah dia tenis lagi. Udah beli sepatu keracak tuh. Beli tenis, mainan tenis. Mau tengah-tengah jalan tenis kalahan bae kali catur wae apa ya. Sampai mati. Kita akan seperti itu terus. Kamu kan akan berguna apabila kamu mempunyai kelebihan satu aja dalam kelebihan. Kalau kamu tidak punya satu kelebihan, maka kamu akan dipakai sama siapapun. Kan nanya interogasi BAP sama Edi, kelebihanmu apa? Bingung dia pelanga-plongo. Iya kan? Karena bingung apa kelebihan kamu. Paling jawabnya, ya saya bisa nahwu sorob Pak, saya hampir hatam ibriti Pak, saya itu. Oke, nggak apa-apa jawab. Nanya kelebihan, tapi kelebihan Pak Busro kali apa? Bisa ngomong, lulusan pesantren, bisa baca kitab kuning, jago baca kitab kuning misalnya. Sudah itu modal, tidak ada modal yang lain anak-anak. Ngerti politik lah, paling begitu. Nah, tanya, kamu nggak ngerti agama masalah, kamu kelebihannya apa? Saya masak. Sekali masak, chef Juna pun doyan misalnya. Tapi agama nggak bisa, tenis nggak bisa, bola nggak bisa, nggak apa-apa. Kamu bakal dipakai nak. Orang pinter masak nggak bisa apa-apa, bakal dipakai. Jadi kamu tuh harus punya satu kelebihan yang membuat kamu itu bermanfaat untuk orang lain. Satu aja. Kamu kelebihannya apa? Bikin robot kayak, bikin robot nggak bisa. Saja bola-bola mana lah, bola sih nggak bakal dipakai timnas kita tuh. Dipakai juga paling-paling. Aku mungkin nonton tuh, aku main bola mau nonton kita mah. Apa kelebihanmu? Apa buat kelebihanmu apa? Ya sebutkan satu kelebihanmu apa. Fokus sama kelebihan itu. Jangan mau dijegal sama setan tengah-tengah jalan. Fokus. Abot, berat, nggak enak nih tujuan kita nih sampai target. Cegat. Kalau kita disuruh pulang lagi ya nggak apa-apa, kita udah sampai. Kayak Benteng Takeshi, tahu nggak? Oh tahu Benteng Takeshi, lihat. Begitu banyak rintangan dia lalui sampai dia itu bisa ngebug dong gitu loh. Tengah-tengah jalan hancur, tengah-tengah jalan hancur itu perbuatan setan. Bagus lah. Biar manusia pada bodoh semua. Kalau udah bodoh semua nggak ada yang bisa nantang saya. Ya kayak nyupir mobil itu sebenarnya bagi-bagi ya, bukan kelebihan. Sebab profesinya nanti kamu jadi satu, jadi tukang sopir sudah. Apa kelebihanmu? Nyupir Pak, oh ya nggak bisa. Nyupir mah nggak usah. Apa kelebihanmu? Saya bisa mengendarai motor Pak. Berapa juta manusia yang sudah bisa mengendarai motor? Kayak sama tanya, kamu bisa nggak? Kamu punya keahlian apa? Saya bisa memasak mie instan Pak. Apa maksudnya kamu gitu? Kelebihan apa? Macam apa kamu? Bisa masak mie instan? Saya juga bisa masak air.
Yang kira-kira kelebihan, ngerti kelebihan nggak? Mazaya wa nukson. Mazaya. Kullun muyassarun lima khuliqallah. Kamu pinter ngomong nggak, itu kelebihan. Kamu pinter ngomong, bak, itu kelebihan. Kamu apalagi kira-kira pinter debat, itu juga kelebihan. Kamu pinter matematika, itu kelebihan juga. Tapi mahir ya, maksudnya Abi, pinter tuh dari sini nih, dari cover sampai sini nih, ngerti semua, hafal semua, hafal kabeh gitu loh. Kamu bisanya apa? Sok bisanya apa? Karena itu jalan rezeki kamu nanti. Ngerti nggak? Wes, katakan ada orang seumuran Bahrul, nggak bisa calistung, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, gitu ya. Bodoh banget kan misalnya. Sholat nggak, ngaji nggak, mondok nggak. Tapi dia kalau main catur selalu menang dan nggak pernah terkalahkan oleh orang sekabupaten. Jalan rezekinya kamu jadi catur, ngerti ya? Jalan rezekinya kamu catur sudah. Baca, ayo lomba lagi ke Bandung. Nama dia akan besar dan nama dia akan terkenal dari catur itu lah. Ya, belajar catur nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari anak-anak. Ngukir-ngukir logika, akalnya dipakai, harus lawan ini, lawan itu, lawan ono, lawan ini. Daripada kamu bisa semua, baca bisa, nulis bisa, bahasa Inggris setengah, matematika setengah, tapi nggak kepake apa-apa. Seperti pernah Abi gambarkan, masaknya banyak tapi mentah semua, nggak dimakan. Mending makan masaknya satu, yaitu tempe, tapi mateng kan? Tempe mateng, dimakan nggak? Dimakan. Tempenya mentah, telurnya mentah, sambelnya mentah, nggak ada yang makan sudah. Wallahu a'lam.